Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa Muhammad. Bahagia sekali bisa bertemu dengan mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas sedikit tentang penelusuran pustaka. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat, walafiat, beserta keluarga, dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat agar bisa menggapai masa depan yang cerah. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengulang kembali pembahasan kita tentang penelusuran pustaka. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya tentang teknik karya ilmiah. Jadi mata kuliah teknik karya tulis ilmiah ini kode MK 4013 merupakan mata kuliah sebagai bekal Bapak Ibu sekalian untuk menulis karya tulis ilmiah. Sesi kali ini kita akan bahas tentang pengertian peran jenis penulisan pustaka bersama saya, Rio Saputra. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan berdiskusi. Sebelumnya kita mereview kembali, ingat kembali bahwa kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang apa itu karya ilmiah, ya, bagaimana karya ilmiah itu dibuat dan ditulis. Dan pada saat ini, sesi ini, pernahkah Bapak Ibu sekalian kesulitan dalam mengakses sumber belajar? Ya. Pernahkah kita melihat ada sebuah karya tulis, ya, baik itu jurnal atau penelitian, baik dibuat oleh orang lain, itu isinya blogspot, misalnya WordPress, yang sebenarnya itu tidak relevan untuk dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Dan di sesi kali ini, Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, Bapak Ibu sekalian nanti capaian pembelajarannya mampu menjelaskan peran pustaka dalam karya ilmiah. Apa peran pustaka tersebut? Yang kedua, melakukan penulisan pustaka yang relevan. Sekali lagi yang relevan untuk menulis karya ilmiah. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, manfaat pembelajaran kita ya hari ini adalah kita mampu, Bapak Ibu sekalian, mampu menjelaskan peran pustaka dalam karya ilmiah. Dan kedua, ini yang terpenting, Bapak Ibu sekalian, yaitu terampil melakukan penelusuran pustaka yang relevan untuk menulis karya ilmiah. Ayo, siapa Bapak Ibu sekalian yang masih kesulitan atau punya kendala ketika mengakses sumber belajar? Ketik di chat bawah ini, ya. Oh iya, Ibu. Ya. Oh ya, baik sekali. Terima kasih Bu Ani. Ya. Pak Stono masih juga. Oh ya, terima kasih. Ya. Lalu sekarang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum mulai, ya kita ingin menguji kembali Bapak Ibu sekalian sudah dianjurkan untuk membaca modul terlebih dahulu. 3 hari yang lalu kita akan menguji pemahaman Bapak Ibu sekalian, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Saya kirimkan link yang ada di chat ya Bapak Ibu sekalian. Silakan diketikkan ya pemahaman Bapak Ibu sekalian, itu diketik di pengertian apa itu pustaka ya. Bapak Ibu semuanya mengetikkan ya berdasarkan pembelajaran atau hasil bacaan yang Bapak sudah baca di Google Spreadsheet yang saya bagikan di kolom di bawah tadi. Ya, silakan saya akan memantau Bapak Ibu sekalian sudah menuliskan ya Bu Siti, Bu Sri, ya Bu Weni, terima kasih. Ya Pak Sahrizal, oke terima kasih Pak Sahrizal. Bu Shirley, ya terima kasih. Terima kasih semuanya sudah menuliskan, baik sekali. Oke, ini sudah dapat gambarannya Bapak sekalian. Artinya pustakaan itu adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nah, kita akan memulai pengantar yang menarik dari Alvin Toffler. Ada yang kenal Alvin Toffler? Beliau pernah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, tantangan terbesar abad ke-21 adalah bukan orang yang tidak bisa cannot read and write,
Bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi but this who cannot learn. Orang-orang yang tidak bisa belajar, unlearn, dan meninggalkan pelajaran selalu dan belajar kembali, relearn, belajar kembali. Oleh karena itu, orang yang menguasai masa depan bukan hanya orang yang memiliki tanah yang banyak, tapi orang yang bisa menguasai informasi. Dan salah satu kelebihan kalau kita semua bisa menguasai informasi, maka kita akan bisa menguasai dunia. Bapak sekalian rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ya, kita akan bahas tentang pengertian peran jenis penulisan pustaka. Bapak Ibu tadi sudah menuliskan pengertian pustaka. Pustaka itu apa? Kita akan mengulik kembali. Ini mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah modul ketiga KB1. Ya, kodenya IDIK 4013. Ya, pengertiannya betul loh sekalian. Sebagian besar sudah menjawab sesuai dengan jawabannya sebenarnya adalah produk kegiatan ilmiah. Ya, terima kasih jawabannya, menarik sekali. Produk kegiatan ilmiah ini artinya ada interaksi antara data dan teori. Kemudian karya ilmiah ini memiliki karakteristik, Bapak sekalian. Di pertemuan pertama kita sudah pernah bahas apa itu karakteristik karya ilmiah. Yang pertama saling terkait, data dan teori tadi. Kemudian didasari data, fakta, dan konsep. Jadi bukan katanya saja, tapi ada data, ada faktanya, ada konsepnya. Nah, ini saling terkait, seperti interaksi dari data dan teori. Kemudian karakteristiknya wujudnya, yaitu merupakan ekspresi. Ya, ekspresi dari siapa? Bisa jadi karena dia memenuhi kewajiban tugasnya, atau dia menyelesaikan masalah problem solving, atau ekspresi merupakan sebagai wujud untuk persuasi, mempengaruhi orang lain, atau juga wujudnya ekspresi adalah untuk baca dan tulis, ya, mewujudkan masyarakat demokrasi dan beradab. Jadi karya ilmiah ini ada tujuannya, karakteristiknya merupakan ekspresi yang memiliki tujuan yang masing-masing. Dan produk kegiatan karya ilmiah ini, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat nyata maupun maya. Ya. Kalau nyata mungkin kita semuanya sudah tahu ya. Kalau nyata mungkin semuanya kita sudah tahu, sudah melihat bahwa kalau nyata itu kita bisa membaca secara langsung, bisa buku, bisa jurnal, ya. Tapi yang tidak terlihat tadi, yang tidak nyata tadi, kita bisa maya, artinya kita bisa cek di internet. Nah, ini yang kita bahas lebih lanjut. Pengertian tentang pustaka. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian mengertikan kembali, kita sudah bahas tentang pengertian, apa itu peran pustaka. Ya, Bapak Ibu sekarang kertikan kembali pemahaman tentang peran pustaka. Ini untuk menguji pemahaman Bapak Ibu sekalian sudah membaca modul sebelum. Ya, terima kasih Bu Rosdiana, Bu Raseti, Bu Rosi, terima kasih. Bu Ruri, ya terima kasih. Ya, bersabar. Kita akan bahas nanti ya bagaimana pemahaman. Oke, terima kasih ya sekalian sudah menjelaskan. Ya, kita akan mengulang kembali tentang peran pustaka. Lalu sekalian rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ya, peran pustaka tadi pengertiannya kita sudah pahami. Sekarang kita pahami juga apa itu peran pustaka. Yang tadi ya, artinya kegiatan ini bisa diakses. Maya dan nyata ini bisa diakses. Ya. Perannya adalah memberikan informasi. Ya, betul sekali, memberikan informasi. Sudah jawab, semuanya hampir sepakat memberikan informasi. Ya, tentang topik atau masalah yang sedang kita gali atau kita coba telah. Kemudian kritis, analisis kritis, kita membekali kita untuk kritis terhadap suatu fakta dan data. Ini menjadi kata kunci penting Bapak sekalian, bahwa informasi tadi harus kita kritisi. Kemudian kita akan bahas juga, ya, selain itu sebagai sarana untuk apa Bapak sekalian? Terhadap apa kritis terhadap data, fakta, konsep, prinsip, teori, hasil penelitian orang lain. Nah, kemudian perannya juga untuk mendukung gagasan kita. Langkahnya adalah temukan, tata, gunakan, kaji. TTGK. Ya Bu, ingat ya TT apa? GK. Betul sekali. Temukan, tata, gunakan, kaji. Mengkajinya, memverifikasi, menganalisis, pemeriksaan, dan penguraian. Oke, Bapak sekalian. Ini kita sudah, sekarang diketikkan kembali ke workshop tadi kita di Google Spreadsheet. Ya, biasanya Bapak Ibu sekalian mengakses sumber belajar itu melalui apa? Coba jelaskan di sini jenis penulisan pustaka yang biasa Bapak Ibu gunakan. Apakah perpustakaan atau di internet? Kalau di internet linknya di mana? Oke, terima kasih Bapak sekalian sudah menuliskan. Ya, semuanya hampir rata-rata ya di perpustakaan, di internet. Ya, tapi cara penyajiannya masih beragam. Kita akan bahas Bapak sekalian tentang
cara penyajian atau penelusuran pustaka jenis-jenisnya. Ya, ada cetak, bisa online juga. Cetak itu di perpustakaan, kita bisa ke perpustakaan, ini sudah umum. Tapi kalau kondisi pandemi seperti ini, kita sulit mengakses perpustakaan. Isi, ya, artikel dari konsep isi, jadi perpustakaan itu ada artikel, ada buku referensi, ada mikrofilm, ada media, ya. Kemudian dari fasilitas di perusahaan ada katalog internet juga ada, katalog juga ada. Jadi kita bisa mencari sumber belajar di perpustakaan. Prosedurnya biasanya jam kerjanya kita perhatikan, perpustakaan jam bukanya kapan, terus kartu keanggotaannya kalau untuk peminjaman ya. Kalau di online itu ada namanya perpustakaan digital Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah sebagian sudah mengenal perpustakaan digital, perpustakaan ya, bisa di Resource Perpusnas, ada juga di Pustaka UT ACID. Siapa yang sudah pernah buka? Ya, ya, kalau di chat. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Dan sebagian sudah buka, sebagian besar belum ya. Kedua di Google Scholars, ya di Google Scholars juga bisa. Ya, portal khusus, nah ini portal khusus saya direct bila bisa Bapak Ibu sekalian. Kemudian di Garuda Ristek Brain, Ijern bisa, Doaja bisa, Lipgen bisa. Ya ini beberapa yang bisa kita akses Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, itu secara umum 3 ada pengertian tentang karakteristik ilmiah tadi, karakteristiknya, kemudian peran penulisan pustaka apa, dan bagaimana jenis-jenisnya dan akses. Sekarang kita masuk ke poin pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti akan mempraktekkan bagaimana itu mengakses poin pembelajaran. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika masuk ke Google, Bapak Ibu bisa ketik topik ini tentang kamu, misalkan pendidikan, jarak jauh. Ya. Nah, kalau secara umum kita ketik ini kan ada 28 juta. Ya, 28.200.000. Ini kalau mau dipersempit diketik site.ac.id, maka dia akan mengecil dari 8 juta. Ya, Bapak Ibu juga bisa klik Google Scholar. Ya, Google Scholars ini ya bisa diketik di dalam sini, kemudian klik pendidikan jarak jauh. Jarak jauh. Nah, maka di sini semuanya hasil-hasil riset penelitian. Apakah tahun 2021 saja, ini ada 15.000 hasil, ini sudah bisa dijadikan referensi untuk menulis. Oke Bapak-Ibu sekalian, itulah pembahasan kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, terima kasih kembali Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita akan review kembali. Ternyata perpustakaan ini menjadi kata kunci penting sekali kita untuk menampilkan dan belajar tentang tips and trick kita mengakses, nah ya, pengertian peran, jenis, dan penelusuran pustaka. Bapak-Ibu sekalian rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ya kita akan review sejenak. Ya, ingat kembali tadi, ya pengertian pustaka tadi adalah merupakan kegiatan ilmiah, ya karakteristiknya saling terkait, data konsepnya, ekspresi berupa nyata dan maya dan bisa diakses. Ya, adapun perannya masih ingat tadi? Ingat kembali ini informasi kritis dan berupa mendukung gagasan kita. Dan jenis-jenisnya, ya ada apa Bu? Cetak dan online. Oke, udah paham Bu sekalian? Nah, kita kan setelah ini kita akan cek ada kuis. Ya, kita akan kuis. Bapak Ibu bisa ketik Kahoot. Are you ready? Masih tetap semangat? Ya, ini kodenya, kode PIN-nya 9898620. Oke, silakan masukkan sekalian di kode PIN-nya, play enter the game Kahoot. 9898620. Oke, ada 5 orang pertama. Oh, deh. Refleksi Bapak Ibu bisa masuk ke Slido. Ya, Slido. Ya, join at slido.com, nanti Slido, ketik 313 100. Nah, Bapak Ibu tuliskan satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti perkuliahan ini. Satu kata saja. Ya. Oke Bapak sekalian. Oke, terima kasih ya. Oh, semuanya sudah menuliskan. Ya, baik. Ya, sudah menggambarkan Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah di acara ujung, kita akan review sejenak tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kita sudah ingat ya Bapak sekalian, ya. Jadi pengertian peran dan jenis penelusuran pustaka itu apa? Pengertiannya, ya, peran-perannya, informasi, kritis, dan gagasan, dan jenis-jenisnya ada cetak dan juga ada online. Sekarang Bapak sekalian,
kita akan masuk ke tindak lanjut. Ya, setelah ini kita mau ngapain? Nah, ini ada tugas presentasi dan diskusi kelompok. Bapak Ibu nanti ada presentasi diskusi kelompok, melakukan memahami peran pustaka, terampil melakukan penulisan pustaka. Ada juga kelompok nanti ya membuat baca modul 3 tentang teknik penulisan karya ilmiah KB1. Kemudian nanti membuat peta konsep ya sekalian. Peta konsepnya nanti dinilai berdasarkan rubrik ini ya, komprehensifnya, kemudian integrasinya, kemudian desainnya seperti apa, seperti peta konsep yang sudah kita sajikan tadi kita lihatkan. Seluruh aktivitas dilakukan secara online Bapak Ibu sekalian di LMS UT ya. Dan tugas satunya juga nanti ada pertama, mahasiswa dituntut untuk mampu berpikir sistematis. Ini ada 2 tugas, ada juga di LMS UT. Silakan dibuka dan dijawab. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik. Nah, tetap semangat Bapak sekalian. Mudah-mudahan semua kesulitan ini akan kita lewati dengan baik. Dan ingat lagi, orang yang sukses adalah orang yang bisa menguasai ilmu dan memiliki keberanian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat.